Oke teman-teman semuanya, setelah nunggu 1 hari teman-teman akhirnya dia turun dan turunnya tuh beneran sama dengan yang garis saya buat kemarin teman-teman. Berarti prediksinya lagi bener. Karena memang ada prediksi yang lagi salah dan ada yang lagi bener ya. Tapi yang paling penting itu teman-teman, kita harus lebih banyak benernya daripada salahnya. Masalah kadang rugi, kadang profit itu biasa ya. Oke teman-teman, saya di sini akan menyimpulkan apa sih yang saya lakukan sehingga saya mendapatkan. Buat teman-teman yang mau trading forex, jangan lupa sama Broker XM, broker forex terpercaya. Dan kali ini teman-teman ada program yang menarik banget ya di Broker XM. Masuk ke menu kompetisi, kemudian teman-teman lihat aja di sini ya, menu yang mendatang. Nih ya, kalau yang sedang berlangsung itu biasanya sudah ketinggalan. Teman-teman bisa ikutan kompetisi di mendatang. Di sini banyak sekali. Salah satunya adalah kompetisi Crypto Arena. Ini yang terbaru, ada juga yang gratis ya, demo weekly. Nah, teman-teman cara ikutannya gampang. Teman-teman baca aja semuanya di sini ya. Di sini ada ketentuannya. Senin sampai Jumat dengan dana virtual ya, total hadiah mulai dari $1.000. Jadi dana virtual ya teman-teman ya, bukan deposit seperti itu. Tapi ada apa itu namanya, ada biaya masuknya ya seperti itu. Di sini ada biaya entry, kemudian ada biaya entry kembali, kemudian dan lain sebagainya ya. Ini hadiahnya ya. Nanti teman-teman itu juara 1 itu 30%, juara 2 adalah 20% dari total hadiah, dan juara 3 adalah 15%. Dan teman-teman yang dapat peringkat sampai dengan 10, kalian masing-masing dapat 5% kayak gitu. Ini lengkap sekali di sini ya teman-teman ya. Lengkap sekali ketentuannya dan ini kapan mulainya dan lain sebagainya. Karena mungkin itu tanggalnya bisa berubah-ubah ya. Jadi teman-teman sering-sering aja cek di menu kompetisi ya sebelah kiri, kemudian masuk di menu mendatang. Nah, kalian bisa daftar untuk event-event yang akan datang di sini kayak gitu. Oke ya, informasi selengkapnya linknya tak taruh di deskripsi video kali ini. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel ini. Oke teman-teman ya, di video ini saya mau trading lagi sambil sekalian sharing-sharing ya ke teman-teman. Oke, ini di USD CHF, ini teman-teman notice gak sih kalau ini tuh sebenarnya peluang terbentuknya double top teman-teman. Di sini dia turun membentuk sebuah resisten ya. Kemudian dia sudah naik lagi loh teman-teman. Dan tahu nggak, setelah dia naik dia itu di reject dan dia sudah mulai turun. Ini adalah pertimbangan saya mau ambil ini dengan harapan dia ada sedikit koreksi biasanya ya. Teman-teman pasti pernah lihat kan? Ya, buat teman-teman yang sudah lama trading pasti pernah lihat ada dua ujung di atas. Ya, itu namanya adalah double top. Itu biasanya ujungnya itu nggak selalu yang sejajar persis. Kadang-kadang dia agak miring sedikit, kadang-kadang agak naik, agak turun sedikit kayak gitu. Oke, ini di D1-nya dia merah, ya, peluang terbentuk double top. Dan di H4-nya dia juga signalnya sell, teman-teman. Ya, signalnya sell, di sini ada hammer, sebelahnya buka turun. Kalau bicara tentang zona penting, ya zona pentingnya ini, teman-teman. Saya salah pencet. Zona pentingnya ya ini. Gitu. Dari segi tren, teman-teman, sebenarnya ya, ini juga sebuah tanda bahwa kenaikan tuh sempat terhenti. Karena resistennya itu dia nggak lebih tinggi lagi. Kalau trennya naik, dia kan harusnya ya ini koreksi trennya naik ya. Tapi ini nggak ketahan dan dia sudah mulai turun lagi. Di sini juga seperti banyak sideway-nya ya. Tanda-tanda tren akan terhenti. Coba ya teman-teman ya, nanti kita akan buktiin bareng apakah beneran akan ada koreksi turun atau nanti malah naik kena stop loss ya. Kalau naik kena stop loss tetap tak upload ke teman-teman seperti biasanya kok. 08100010 gitu ya. SL-nya. Oke, 081010. Nah, di situ aja SL-nya, di atasnya. Jadi nanti kalau D1-nya ini berubah jadi hijau dan akan ke atas ya, anggap signalnya ini nggak jadi kayak gitu. Oke ya teman-teman ya, coba kita lihat. Tapi saya nggak nargetin yang panjangnya ya. Paling 2 kali SL aja nanti udah cukup teman-teman kayak gitu. Tak skip dulu ya, ini adalah hari Kamis jam 10 pagi. Untuk tanggalnya abain aja.
Oke teman-teman semuanya, setelah nunggu 1 hari, teman-teman akhirnya dia turun dan turunnya tuh beneran sama dengan yang garis saya buat kemarin teman-teman. Berarti prediksinya lagi bener. Karena memang ada prediksi yang lagi salah dan ada yang lagi bener ya. Tapi yang paling penting itu teman-teman, kita harus lebih banyak benernya daripada salahnya. Masalah kadang rugi, kadang profit itu biasa ya. Oke teman-teman, saya di sini akan menyimpulkan apa sih yang saya lakukan sehingga saya mendapatkan posisi sell yang bagus sekali seperti ini teman-teman ya. Nih ya, ini sell dan dia terjun. Ini sudah 2 kali SL lebih sebenarnya. Oke, saya akan simpulkan beberapa hal penting di dalamnya. Yang pertama teman-teman ya, kemarin itu sudah apa ya namanya? Saya melihat peluang akan terbentuknya double top, sorry ya. Apa itu double top? Double top itu adalah 2 buah resisten di bagian atas ya. Nah, ini yang resisten pertama, yang kedua teman-teman. Itu yang prediksi saya pertama, kenapa saya nyari peluang untuk sell. Yang kedua teman-teman, ketika resisten yang baru itu jauh lebih rendah daripada resisten sebelumnya, itu tanda-tanda pembalikan harga ya. Ini kan teman-teman, ini kan kalau harusnya, kalau memang trennya bullish, dia setelah koreksi seperti ini ya, itu dia naik teman-teman, ya nggak? Dia naik dan resistannya mungkin minimal lebih tinggi ya daripada resisten yang sebelumnya. Paham ya? Ujungnya ini loh, dia naik lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Lah kok ini berubah gitu loh. Ini berubah di mana resisten yang baru itu malah turun teman-teman. Kok yang ini sih yang resisten yang baru itu kok malah turun ke sini ya. Jadi lebih pendek gitu. Makanya di situ oh itu tanda-tanda bahwa pembelian sudah tidak sekuat sebelumnya gitu. Bahkan terjadi penjualan yang gede di sini ya. Itu dari time frame H4 kayak gitu ya. Dan dari D1 ya, kemarin itu dia sudah mulai turun ya. Di sini hammer dia sudah mulai turun. Dari time frame H4 pola candlestick-nya dia sell ya. Dan time frame D1 dia juga sell ya. Jadi saya tuh selalu seperti itu ya. Selalu seperti itu. Saya akan buy atau sell setelah dari zona penting. Ini zona pentingnya mana sih? Zona pentingnya ya ini teman-teman. Kemudian saya akan nyari polanya. Di sini ya, hammer sebelahnya buka turun. Tapi pola itu harus saya waktu selaras gitu loh. H4-nya signalnya sell dan D1-nya juga sudah mulai turun gitu. Ya di sini nih ya. Nah, itu selalu saya pakai teman-teman ya. Jadi H4, D1 itu selaras, dekat zona penting ada pola candlestick. Dan saat ini teman-teman adalah saat yang tepat untuk saya take profit. Kenapa ya? Ini ada signal buy ya. Ini ada hammer-hammer sebelahnya buka naik dan D1-nya ini bullish. Khawatirnya saya adalah saya kemarin nggak ngeh kalau di bawah ini juga zona penting, Mas Bro. Ini mungkin saya buat video selanjutnya ya untuk entry buy ya. Kalau saya bahas sekarang di sini sayang videonya. Ini teman-teman, ya saya spill sedikit ya. Ini sudah sampai di support dan time frame gedenya ini masih bullish ya. Aduh, kemarin saya nggak lihat ya, tapi hari ini saya lihat ya, dan ini beneran dia nyampe zona penting lagi ya. Di sini ada signalnya. Support naik ya, support naik, dia turun, dia nyampe support lagi nih ya. Saya nggak tahu apakah dia bakalan seperti ini ya, melanjutkan penurunannya atau ya dia ini skenario yang pertama ya, kita tetap buy di sini. Dia akan melanjutkan penurunan atau dia akan melanjutkan tren gedenya. Tren gedenya itu begini ya, naik, turun, naiknya tinggi nanti. Ya, saya nggak tahu. Tapi yang jelas di sini itu tetap ada peluang untuk buy. Dari tren yang H4 sini, ya ini peluang untuk buy di sini, dan dari time frame gedenya juga D1-nya juga dia peluang untuk buy. Jadi di sini itu waktu yang tepat untuk saya take profit, untuk saya keluar ya dari entry saya teman-teman. Dapat $117. Ya lumayan ya teman-teman ya, $117 juga duit teman-teman. Oke, sekarang saya akhiri ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, tanyakan aja di kolom komentar. Teman-teman, saya kasih beberapa hal penting ya. Yang pertama, soal zona penting, trendline, itu semuanya tentang ketelitian. Harus teliti dan harus sering praktek. Nah, soal pola candlestick itu tentang
hafalan ya, ingatan teman-teman. Nah, soal time frame H4 plus D1 itu tentang kesabaran. Bagaimana caranya teman-teman sabar nunggu di time frame yang segede H4 dan D1. Karena memang agak lama. Jadi saya pun juga buka banyak pair ya teman-teman, sehingga ketika USD CHF nggak ada, saya pindah ke NZD CAD ya, pindah ke yang lain-lain kayak gitu untuk nyari peluangnya ya. Ini bisa dipakai untuk semua pair ya, karena H4 dan D1 munculnya lama. Saya mungkin atau mungkin teman-teman mungkin bisa munculin 50 pair, di mana teman-teman tiap pagi ngecekin aja doang pair-pair tersebut ada nggak polanya. Kalau ada ya tinggal diambil, kasih SL tinggal. Ya, seperti itu aja trading itu, nggak usah dibikin pusing. Kadang kena stop loss, kadang profit ya wajar ya. Yang paling penting adalah ketika profit agak banyakan, ketika stop loss sedikit aja kita batasin. Oke ya teman-teman, sekian dulu video kali ini. Kalau ada pertanyaan, tanyakan aja di kolom komentar.